Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, setelah kita berdoa, silahkan anak-anak ibu lihat teman di sampingnya. Apakah semua temannya hadir? Hadir? Oke, jadi semuanya hadir ya. Oke, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Tidak? Oke, hari ini kita belajar tentang penggunaan tanda seru dan kalimat awalan di. Ada yang tahu apa itu tanda seru dan awalan di? Tidak ada? Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu penggunaan tanda seru. Tanda seru adalah tanda baca yang biasanya digunakan setelah suatu interjengsi atau kalimat seruan untuk menunjukkan perasaan atau penegasan dan sering menandai akhir suatu kalimat. Tanda seru umumnya ditemukan di berbagai bahasa dan sistem tulisan, meskipun dengan variasi makna dan simbol. Tanda seru adalah tanda baca yang dipakai sesudah ungkapan dan pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan rasa emosi yang kuat. Jadi, tanda seru itu digunakan sebagai ungkapan untuk perintah ataupun seruan. Adapun contoh dari kalimat tanda seru yang mengandung perintah. Tanda seru dipakai untuk memerintah ataupun perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Contohnya, tolong matikan lampu di ruangan itu. Jadi, kita disuruh untuk mematikan lampu yang ada di ruangan tersebut. Contoh yang kedua, yaitu kerjakan tugas ini sekarang juga. Berarti kita disuruh untuk mengerjakan tugas itu sekarang juga. Tidak boleh ditunda-tunda. Sedangkan contoh kalimat seru lainnya, yaitu menunjukkan ekspresi terkejut ataupun kaget. Ketika seseorang merasa kaget, terkejut, ataupun rasa emosi yang kuat, maka wajib menggunakan tanda seru dalam penulisan kalimatnya. Contohnya, astaga, apakah aku lupa mengirimkan kabar ke kamu? Yang kedua, kita berangkat sekarang. Ayo semangat. Jadi anak-anak ibu sudah paham kan tentang penggunaan tanda seru dan contoh-contohnya? Oke, kita ulas kembali ya. Kalimat yang menggunakan tanda seru adalah kalimat berupa seruan ataupun perintah. Baik itu perintah yang keras ataupun tidak. Contoh yang perintah yang keras tadi, silahkan matikan lampu sekarang juga. Itu adalah contoh kalimat keras. Sedangkan kalimat perintah yang lembut atau tidak keras, misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah kalimat tanda seru ataupun kalimat perintah yang tidak keras. Kedua, yaitu kalimat awalan kata di. Pertama, ada di sebagai awalan. Awalan merupakan imbuhan yang penulisannya dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Dengan demikian, di sebagai awalan penulisannya juga harus dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Cara mudah untuk mengenali di sebagai awalan biasanya diikuti dengan kata kerja yang kemudian akan membentuk perbuatan pasif karena subjeknya dikenai perbuatan. Contohnya, sebelum dimakan,
buah harus dicuci sampai bersih. Kata di dan makan itu disambung, tidak dipisah, langsung dimakan. Sama dengan dicuci, itu pun disambungkan, bukan dipisah. Contoh yang kedua, saya lebih suka makan mie yang dimasak sampai matang. Dimasak, di-nya itu disambung dengan kata masak. Di sebagai kata depan. Kata depan biasa disebut dengan preposisi. Kata depan merupakan kelompok kata yang biasa berada di depan nomina. Di sebagai kata depan merupakan kata yang dapat berdiri sendiri atau tidak melekat pada bentuk lain. Penulisan di sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Cara mudah untuk mengenali kata di sebagai kata depan ialah biasa diikuti dengan kata yang menunjukkan tempat dan menunjukkan waktu. Di sebagai kata depan tidak dapat diubah menjadi kata kerja aktif karena di sebagai kata depan berfungsi untuk menandai keterangan, bukan kata kerja. Contohnya, saya menonton film di teras. Di teras, di dan teras itu dipisah karena di dan teras menunjukkan suatu tempat. Yang kedua yaitu ibu berbelanja di pasar. Di pasar itu menunjukkan tempat juga. Di dan pasar itu dipisah dan tidak disambung. Jadi sudah paham kan tentang penggunaan kalimat awalan kata di? Jadi ada kata di yang dipisah dan disambung ataupun tidak dipisah. Contohnya, kata di yang dipisah biasanya menunjukkan pada waktu dan tempat. Misalkan di rumah, di dan kata rumah itu dipisah. Contoh yang lainnya itu di jalan, di-nya juga dipisah. Di lapangan, dipisah. Di pagi hari, di-nya itu dipisah. Sedangkan kata di yang tidak dipisah biasanya menunjukkan kata kerja. Diikuti kata diikuti dengan kata kerja. Misalnya dimakan, itu tidak dipisah. Dicuci, tidak dipisah. Dan banyak lainnya. Jadi sudah paham kan tentang materi kita pada hari ini, yaitu mengenal tanda seru dan kata awalan di. Oke, sekarang Ibu akan mengasih tugas kepada anak-anak Ibu. Silahkan buka LKPD-nya. Di situ terdapat tugas mengenal tanda seru. Terdapat 10 pernyataan. Anak-anak Ibu diminta untuk memberikan centang pada kolom yang telah disediakan. Misalkan kalimat yang pertama itu termasuk kalimat tanda seru atau kalimat tanda tanya. Jika kalimat tanda seru, maka dicentang pada kalimat tanda seru. Atau sebaliknya. Apakah paham tugasnya, Nak? Oke. Untuk tugas yang kedua yaitu mengenal awalan di. Ibu sudah menyediakan gambar. Anak-anak Ibu bisa menulisnya di titik-titik yang sudah Ibu berikan. Contohnya ada gambar rumah. Rumah itu menunjukkan apa? Misalkan rumah menunjukkan kata tempat. Maka di rumah, di-nya itu dipisah dengan kata rumah. Begitupun dengan selanjutnya. Ada orang menyiram, ada yang sedang makan, ada yang di sekolah, dan lainnya. Silakan anak-anak Ibu ditulis pada kolom ataupun titik-titik yang tersedia. Paham tugasnya, Nak? Oke, setelah tugasnya dibuat, dikumpulkan minggu depan. Oke, paham? Paham.
Jika semuanya sudah paham, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan ya nak. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.